Welcome guys di konten selanjutnya tentang mental block dengan saya Bang Joel dari Maksimalin Diri. Kali ini gue mau lanjut video yang kemarin yaitu tentang mental block. Masih ingat ya apa itu mental block? Mental block adalah satu kondisi psikologis yang menahan atau menghambat kreativitas kita, mindset positif kita, yang menghambat potensi kita, menghambat diri kita untuk bertumbuh. Dan salah satu mental block itu biasanya kita punya fixed mindset. Kali ini gue bakalan bahas tentang ciri-ciri orang yang mengidap mental block. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada orang yang gak ngalamin mental block, Bang Joel? Semua orang pasti ngalamin kondisi psikologis ini, ngalamin yang namanya mental block. Bedanya adalah dari cara penanganan mereka, lingkungannya mereka sangat membantu, lingkungannya mereka mungkin berasal dari orang tua yang kaya, atau mereka punya fasilitas, mereka punya modal untuk nyekolahin anaknya. Itulah kenapa ada istilah ya dari Robert Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad, bahwa orang yang kaya akan makin kaya, sedangkan orang miskin akan makin miskin. Itu sebenarnya dimulai dari sini, mindset dan mentalitas. Tapi apakah orang miskin bisa berubah menjadi orang kaya? Oh, sangat bisa. Dan itu sudah banyak. Nah, makanya banyak orang yang selalu bilang, orang kalau udah miskin mah miskin aja, nggak bisa lagi jadi kaya. Enggak juga kok. Banyak tuh orang yang miskin akhirnya mereka bisa jadi kaya. Nah, kuncinya ada di mereka itu bisa mengatasi mental block mereka, rasa takut mereka, takut gagal, takut mengambil resiko, dan lain sebagainya. Nah, kali ini apa sih kira-kira ciri-ciri orang yang kena mental block itu? Apa ciri-cirinya mereka yang sudah bebas, dan ciri-ciri mereka yang masih terjerat di dalam perangkap mental block tersebut? Yang pertama, orang-orang atau ciri-ciri orang-orang yang terkena kondisi mental block dan mereka belum menang-menang dari jerat ini, biasanya itu mereka sering pesimis dan juga minder, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat hidup. Mereka itu sulit untuk bisa menerima masukan dari orang. Ini yang paling penting. Sulit untuk menerima hal-hal yang baru, fixed mindset. Mereka sering kehilangan motivasi, demotivasi, sering gak bergairah dalam hidup melakukan sesuatu. Mereka sering kehilangan energi, dan mereka itu sering banget untuk menunda-nunda dan juga bermalas-malasan. Mereka juga khawatir, ya, khawatir akan masa depan, khawatir akan segala sesuatu. Mereka ragu akan kemampuan yang mereka punyai. Mereka juga sering takut gagal, ya, takut untuk mencoba, takut atau tidak berani untuk mencoba hal-hal baru. Karena di dalam pikirannya ini sudah ada pemikiran bahwa pasti lu bakalan gagal, pasti lu bakalan gak sukses. Oke? Dan yang parahnya lagi, mereka selalu menolak ketika kesempatan-kesempatan itu datang, ya. Misalkan ada kesempatan untuk dari pimpinan dikasih ke mereka untuk nge-MC lah misal, atau mereka dikasih kesempatan untuk memimpin atau membawa materi, sering banget orang-orang ini mereka bakalan, oh saya nggak bisa, ya, oh saya nggak berani, saya pemalu, saya itu adalah orang introvert, itu kasih di orang extrovert aja, ya. Ini nih mental block, ya. Dan mereka sering cemas berlebihan, konflik di dalam diri mereka itu terus bergejolak. Masalahnya itu selalu tentang saya, dan saya. Saya nggak berani, saya nggak bisa, ya. Ini suara-suara orang-orang yang punya mental block, ya. Selalu banyak alasan mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak punya, nggak ada, nggak mungkin, ya. Ingat 5 kata nggak ini, ya. Nggak bisa, nggak punya, nggak ada, ya, nggak mampu, nggak mungkin. Selalu kata-kata itu keluar untuk menepis setiap kesempatan, setiap ketika ada kesempatan baru, momentum yang baru, hal-hal yang baru, atau advice, nasihat, masukan, pengetahuan yang baru, itu selalu di dalam pikiran mereka itu sudah terset, nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada, fix gitu, ya. Terus mereka itu sering rendah diri, ya. Mereka rendah diri dan ya nggak pede, seperti yang tadi saya bilang. Mereka punya perasaan nggak berharga itu terlalu tinggi. Akhirnya mereka selalu menilai diri mereka nggak worth it. Mereka selalu menilai mereka itu nggak akan bisa, ya. Dan ini yang paling parah sih. Mereka itu percaya bahwa mereka itu nggak akan pernah bisa. Mereka percaya mereka itu adalah orang yang sangat negatif. Mereka percaya mereka adalah orang yang miskin. Loh, Bang Joel, kalau emang beneran gue miskin gimana? Nah, ini kuncinya tuh ada di sini.
Kita adalah apa yang kita pikirkan, ya. You are what you think. Whether you think you can or you cannot, you are right. Sekalipun kamu berpikir ketika kamu bisa, kamu benar. Ketika kamu berpikir kamu nggak bisa juga, kamu benar akan kedua hal itu, gitu loh. Jadi kalau kamu berpikir kamu miskin, kamu sampai kapanpun nggak akan pernah merubah kondisi diri kamu, kondisi hidup kamu. Karena apa? Itu adalah sebuah belief, keyakinan, ya, yang melimitasi kemampuan kamu. Oke? Selalu apa-apa itu ya karena papanya punya privilege, ya karena papanya orang kaya, ya karena dia good looking. The question is, kenapa kamu nggak menjadikan dirimu good looking? Olahraga kek, mulai beli baju yang bagus kek, ya minimal ada kok baju yang harganya murah, harga 50.000. Setelah itu mulai perbagus diri, daripada buang uang untuk beli rokok, atau buang uang untuk beli minum, atau buang uang untuk main game, atau lakukan hal-hal yang nggak penting. Dahulukanlah hal-hal yang utama, gitu loh. Dan gini, selalu mereka itu membuat alasan demi alasan untuk menutup segala kemungkinan, menutup nasihat-nasihat. Ketika ada orang-orang yang datang memberi nasihat, mereka selalu bilang, Allah ngomong doang, gitu. Allah kalau ngomong mah gampang, Allah motivasi tak, gitu ya. Banyak banget yang ketika ada konten, atau ketika ada nasihat, ketika ada penyemangat, ada motivasi, mereka akan selalu menolak, gitu loh. Bahkan pernah ada orang-orang yang hebat sekalipun, ketika berbicara, mereka juga pasti akan nolak. Dengan segala macam dalih, dengan segala macam alasan, pasti akan selalu ada. Itulah namanya mental block. Karena gini, mental block itu ada banyak sisi, ya. Mulai dari kata-kata yang gak sesuai dengan diri mereka, ego mereka melawan kata-kata tersebut, gitu. Karena mungkin itu kata-kata yang datang itu menghancurkan ego mereka. Kadang ketika seseorang mau berubah, egonya harus dihancurkan, teman-teman, gitu loh. Terus atau misalkan ada kata-kata nasihat yang memang mereka belum pernah dengar, mereka menganggap itu sesat, atau mereka menganggap itu nggak benar. Padahal karena sebelumnya mereka belum pernah dengar hal tersebut, makanya mereka selalu tertutup dengan hal-hal yang baru. Mereka selalu menganggap bahwa itu nggak mungkin, itu nggak ada. Kenapa? Karena itu tidak ada di dalam database alam bawah sadar mereka. Tidak ada informasi tersebut. Oke? Nah, parahnya lagi, orang-orang yang punya mental block ini kadang nggak merasa kalau mereka itu sedang terjebak dengan keadaan mental block ini. Bahkan saya sudah cerita di konten saya sebelumnya bahwa dulu saya pun menganggap saya itu tidak mental block. Ya, karena saya merasa saya bisa apapun, saya merasa saya pintar. Nah, orang yang selalu merasa dirinya pintar dan selalu benar, itu pun mental blocknya kental banget, gede banget, gitu loh. So, gimana agar caranya supaya kita bisa mengatasi mental block ini? Yang paling pertama, belajarlah untuk memiliki pikiran yang terbuka. Belum tentu semua yang kita tahu itu udah pasti benar. Karena yang sering kita dengar, itu yang kita tahu, gitu loh. Dan itu yang kita anggap benar buat diri kita belum tentu benar secara umum, ya. Karena ada begitu banyak jenis kebenaran, dan ada begitu banyak jenis pengetahuan, data-data yang sebenarnya belum masuk ke dalam database pikiran bawah sadar kita. Itulah kenapa kita harus belajar untuk bisa menerima hal-hal yang baru. Itu ya, yang pertama, belajar dulu untuk rendahkan hati, kosongkan gelas. Ketika ada konten, materi, advice, nasihat, dan bahkan dari orang tua kita, bahkan dari orang-orang yang kita kenal, jangan langsung kita bilang itu bohong. Siapa tahu mereka sudah lewatin itu, ya. Tapi Bang Joel, kan mereka belum ada hasil. Halah, orang-orang yang udah sukses pun ketika ngomong, kita juga sering kasih mental block kok. Misalnya gimana Bang Joel? Kita selalu bilang, itu kan bapak lu kaya. Jadi siapa yang kita mau dengar? Semua orang yang datang ke hidup kita memberi nasihat, kita nggak bisa dengar. Terus bagaimana kita bisa menganggap diri kita bakalan berubah, gitu loh, dengan kecerdasan yang kita punya. Yang kedua, cara untuk bisa mengetahui atau bisa mengatasi mental block kita adalah dengan mengetahui dulu akar permasalahannya. Coba belajar untuk buat mind map, atau belajar aja dengan journaling. Coba tulis masa lalu kita itu dulu pernah kita ditolak dalam hal apa. Setelah itu ditulis, kamu bisa praktekin ini, kamu bisa sobek kertasnya dan kamu bisa bakar. Ya, setelah itu kamu bisa tulis journaling dengan kata-kata positif. Begini, mungkin ada yang berpikir seperti itu kan sama seperti menulis diary. Bukan menulis diary, tapi tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui akar permasalahannya di mana. Kita harus menggali pikiran bawah sadar kita dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Misalnya, pernah nggak sih kamu tuh dulu ditolak? Kira-kira kamu ditolak itu karena apa?
Jadi akhirnya kita gali pikiran bawah sadar kita sendiri bahwa oh ternyata penyebab gua nggak pede selama ini, penyebab gua selalu banyak alasan tuh ternyata akarnya tuh dari sini gitu loh. Oke, setelah itu mulai tulis coba hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk bisa mengganti false belief tadi, limiting belief tadi menjadi kepercayaan atau keyakinan yang positif, belief system yang baru. Dan itu memang harus dipraktekkan berulang kali. Yang ketiga, setelah itu kita coba belajar untuk mencari mentor, mencari support system, ya, karena ini penting. Mencari circle yang bisa mensupport kita. Karena orang-orang sukses, orang-orang yang sudah pede, orang-orang yang berani tampil, percaya diri, mereka itu dimulai dari gagal dulu, pemalu dulu, ya. Mereka sekalipun introvert, tapi itu nggak pernah menjadi masalah. Tapi mereka belajar untuk bisa mendengar masukan dari mentor. Buat saya, mungkin buat banyak orang, mentor itu hanya adalah itu kan cuman manusia biasa, atau kayak mereka itu ya mereka cuman apa ya istilah, kadang kita cuman menganggap mereka orang biasa dan banyak hal lainnya. Tapi buat saya pribadi, memiliki mentor itu adalah sebuah privilege. Banyak hal yang harus mereka lewatin puluhan tahun dan harusnya kita lewatin puluhan tahun. Tapi dengan kedekatan emosional kita dengan mereka, dengan informasi, pengetahuan, kecerdasan, skill yang mereka punya, akhirnya kita bisa tertolong, ya. Itu yang ketiga. Ya, jadi coba belajar untuk cari circle. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul, dan siapa kita itu ditentukan dari 5 orang terdekat kita. Kalau 5 orang terdekat kita aja hidupnya cuman ya begitu-begitu aja, murad marid, stuck juga, ya gak menutup kemungkinan hidup kita juga seperti itu. Karena kita adalah dengan siapa kita menghabiskan waktu bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sangat membantu, ya, yaitu dengan kita, mungkin banyak orang bilang istirahat yang cukup, minum obat. Tapi ada satu hal yang kalian perlu lakukan selain cuman tidur, selain cuman minum air, selain cuman mandi, yaitu kalian harus belajar untuk bisa mindful. Singkirkan distraksi seperti media sosial. Karena media sosial itu udah banyak banget memasukkan informasi-informasi yang membentuk belief kita, yang akhirnya terbangun mental block demi mental block lagi. Akhirnya kita nggak bisa percaya dengan hal yang positif. Kita hanya bisa percaya dengan hal yang negatif. Makanya ras kita bekerja, ya, sensor otak kita bekerja. Ketika ada informasi positif datang, kita yang paling pertama bereaksi, bukan berespon. Kita selalu bereaksi seperti Allah itu doang, Allah itu ngomong doang, Allah karena bapak lu kaya. Itu tuh mental block, guys. Statement mental block tuh seperti itu. Kalau kita memang rendah hati, kalau memang kita orangnya pengen belajar, ketika ada informasi kita bilang, kalau dia bisa, gue juga harus bisa. Meskipun bapaknya kaya, meskipun dia bapaknya kaya, tapi gue yakin gue bisa. Kenapa? Bapak gue yang di surga juga kaya. Dia bisa membantu gue dengan segala sumber yang ada di dunia ini. Dia adalah pencipta dunia ini. Kita bisa berpikir seperti itu. Dan masih ada banyak orang yang mereka sukses besar dan mereka bisa menghasilkan miliaran. Dari mana? Ya, dari hasil mindset mereka yang sudah berubah tadi. Jadi penting banget untuk kita mindfulness, belajar untuk meditasi, mengkonsentrasikan diri kita dengan keadaan kita sekarang, belajar untuk merilis energi negatif lewat meditasi tadi, dan juga mengangkat atau memboost energi kita biar lebih positif, biar kita bisa lebih pede, biar mental block kita bisa dihancurkan, ya. Dan yang kelima, ya, mungkin ini yang terakhir, ya. Coba belajar untuk afirmasi positif, ya. Saya adalah orang yang berani, saya adalah orang yang berkelimpahan, meskipun aslinya atau faktanya kita mungkin orang yang penakut atau pemalu, tapi afirmasi itu punya kuasa dan itu akan merubah sel-sel di dalam darah kita, dalam diri kita, mindset kita, sel-sel di otak kita, agar supaya kita bisa berperilaku yang lebih positif. Jadi coba afirmasi, saya adalah orang yang berani, saya sangat percaya diri, saya karismatik, saya cakep. Meskipun ya Bang Joel, muka saya nggak cakep gitu loh Bang Joel. Gimana? Faktanya begitu. Nah, gini. Mental block itu juga kadang sangat sangat identik dengan fakta. Karena kita selalu melihat fakta. Oke? Nah, bagaimana caranya adalah kita bisa berimajinasi, memvisualisasikan hal-hal positif. Ya, ini namanya hukum asumsi. Act as if. Mungkin one day saya bakalan share tentang act as if, ya. Jadi belajar dulu lah, asumsikan dan afirmasikan hal-hal yang positif. Saya pasti berhasil. Dan memang saya sudah berhasil. Oke? Dan itulah yang akan menuntun langkah kita
untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang positif. Reaksi dan respon kita lebih ke arah positif, bukannya mengeluh, bukannya membantah, bukannya terus mengatakan bahwa nggak ada yang baik, gitu loh. Coba perkatakan, saya orang yang positif, saya punya vibrasi dan energi yang positif, saya adalah orang yang berhasil. Meskipun saya bukan dilahirkan dari keluarga yang kaya, tapi anak orang kaya akan lahir dari saya, ya. Terus kita bisa afirmasi, saya percaya diri ketika saya tampil public speaking, saya akan sangat menawan, saya akan sangat pede, dan saya akan menginspirasi begitu banyak orang. Oke, itu aja 5 tips dulu dari saya akan lanjutkan di konten-konten setelahnya, tapi belajar dulu praktekan ini. Saya akan bagikan juga afirmasi untuk menghancurkan mental block, nanti tunggu aja videonya, atau teman-teman bisa klik di sini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.